Shalom Marema, selamat hari Minggu. Untuk ibadah hari ini, Marema akan dilayani untuk pujian oleh Kak Lea, Kak Pagit, dan Kak Masri. Untuk firman akan dilayani oleh Bang Alamta. Adik-adik jangan lupa sebelum memulai ibadah kalian sudah punya persiapan. Sudah mandi, sudah makan, agar kalian boleh mengikuti ibadah dengan tenang. Adik-adik jangan lupa juga untuk mempersiapkan alat tulis dan Alkitab. Selamat beribadah. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Oke. Sekali lagi ya Kak Lea disapa ya. Oke. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Oke, siapa yang semangat puji Tuhan untuk hari Minggu ini? Wah, beribu orang yang hari ini ibadah. Beribu orang, nggak hanya dari GBKP berarti ya Tidak Kak? hanya di GBKP, Iya, tapi di bener. GGG semuanya. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau saat teduh dulu ya Kak Lea. Kita mau saat teduh adik-adik Marema. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Boleh ambil sikap berdoa ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau ulang sekali lagi lagu ini. Bapa yang mengerti. Dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna,
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Terima kasih untuk berkat Tuhan di pagi hari ini Bapak. Buat kesempatan kami masih boleh mengikuti ibadah online hari ini Bapak. Karena Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapak dari awal sampai penghujung ibadah kami, agar kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapak yang baik, dalam anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Apa kabar Kalea? Wah, kabar di situasi-situasi sekarang sepertinya harus sukacita ya Kak? Harus selalu sukacita. Sukacita dan puji Tuhan sehat sampai sekarang ya, walaupun sudah hampir berapa bulan Kak? Hampir lebih dari setengah tahun ya Kak? Lebih dari 6 lebih bulan. dari 6 bulan. Oke. Tapi Kalea tetap sehat. Tetap luar sehat. biasa. Kak Mastri, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan juga ya. Puji Tuhan Kak Mastri sehat. Oke, Nggak Kak ada yang Pagi mau nanya? gimana? Oh, iya. Nggak ada. Kalau Kak Pagi sendiri kabarnya juga luar biasa sehat. Luar biasa sehat ya Kak? Luar biasa sehat dan harus sukacita. Harus sukacita. Harus Apalagi sukacita. hari ini, kalau kalian sih hari ini baru pertama kali sih hadir di kebaktian Marema. Iya. Karena biasanya Bawanya di sering mana, Kak? Di kelas balita, kalau nggak kecil, kalau nggak BKP Kak. Yang BKP sih ya, pastinya. biasanya di BKP ya. Oke. Ya Kakak juga biasanya di BKP, kali ini Muncul di Marema. Gak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa lah. kan adik-adik semua. Iya. Iya. Pasti mereka Oke. heran kan, ini guru kami Iya, bukan guru. sih. Kok bukan guru biasa Bukan gitu. guru biasa ya. Tapi harus tetap sukacita ya Kak. Iya, tapi teman-teman Marema semua apa kabar? Apakah semuanya sehat? Iya, yang lagi duduk di sofa mungkin. Sehat Apakah ya, Kak? semuanya bersukacita? Harusnya semuanya Pasti bersukacita Kak, karena Iya. apalagi ini hari Minggu. Kita mau puji Tuhan juga kan Kak, kita Bener mau banget. ya nyanyi-nyanyi walaupun di rumah masing-masing, tapi Iya. sukacitanya harus bisa terasa sampai ke rumah. Harus Kak. Harus. Oke, kita mau angkat pujian kita untuk melanjutkan kebaktian kita angkat pujian kita nyanyi lagu Singing Glory. Singing Glory. Praise the Lord. Semua tepuk tangan ya yang di rumah. Nggak boleh diam-diam, nanti iblis menggoda untuk tertidur. Ya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise
praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oke, udah lagu yang menambah sukacita. Semua harus puji Tuhan, Kak. Semua harus Harus puji puji Tuhan, Tuhan. bener banget. Kak Pagit, Iya, denger ya, Heeh. kalau dari guru-guru Marema, biasanya mereka ada bagi berkat, Kak. Bener. Kalau di Bener kelas banget, kecil Kak. biasanya masih malu-malu gitu kan. Kalau Tapi di kelas media remaja harusnya udah bagi berkat. udah lebih berani ya, Kak Udah ya. lebih berani. Nggak harus gede-gede banget, nggak harus peristiwa selamat dari tabrakan terus Iya. sembuh Iya. gitu kan. Nggak harus Nggak yang harus bener-bener. begitu. Apa yang kita alami di hari sebelumnya mungkin itu Boleh. bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bener banget. Karena mungkin karena udah bosan, jadi kayak ngerasa nggak ada loh Kak, selama ini di rumah aja, belajar dari rumah kok, nggak Iya. ada spesial-spesial banget yang terjadi gitu. Tapi nggak gitu ya Kak, Nggak jadi ya, gitu, padahal kan misalnya waktu ujian Tuhan tetap pimpin walaupun nggak ketemu teman-teman tapi masih bisa tetap sehat, itu kan juga menjadi berkat. Berkat. Gitu. Nah, Kalea ada yang mau dibagi? Oke. Sebelum ke Kalea ya. Oh ya, Kalea ada yang mau dibagi? Kalau adik punya mau bagi berkat, dia boleh sharing ke mama papa ya Kak. Boleh. Ke mama papa, abang kakak. Atau kalau enggak ini mungkin udah rindu ya Kak ya sama guru sekolah KKR, minggu, iya, iya. guru sekolah minggu. Guru Sama sekolah Kak minggunya. Stella yang muncul di remaja. Iya, ada Kak Egi juga. Ada Kak Egi juga ada biasanya. Kak Bella. Kak Bella, Kak Dan- Suke ya. Dan masih banyak lagi yang bisa menerima curhatan adik-adik kalau mau Bener bagi banget. berkat. Ada Instagram sekarang Kak, ada WA. Iya, Nah, bener. boleh langsung Kak, aku lagi gini loh gitu. Jadi guru-guru sekolah minggu juga tahu kabar adik-adik yang di rumah. Iya, tapi nggak hanya ke guru-gurunya Kak. Oh iya? Ke orang tua mungkin juga boleh ya mereka membagi Boleh, berkatnya. karena itu paling deket ya Kak, Iya, setiap hari bertemu gitu. Iya benar. Kalau untuk kalian ada yang mau dibagi kalian? Oke, kalau untuk kakak, apa ya, kalau peristiwa yang wow-wow banget mungkin, ya gimana ya, tergantung kita ya Kak ya. Kalau kakak sih puji Tuhan berkatnya sih masih sehat sampai hari ini. Masih bisa ketemu kalian secara virtual juga udah berkat yang luar biasa menurut kakak. Karena masih bisa nyapa ya Kak ya, walaupun Iya. secara online kan bisa aja tadi nggak ketemu lagi, entah udah di Iya, mana gitu. Tapi hadir pun di sini kakak rasa itu udah berkat Tuhan yang luar biasa untuk kakak. Kalau Kak Pagit mungkin ada Kalau Kak Pagit sendiri yang sebenarnya sudah selesai ya Kak? mau dibagi ke teman-teman Marema, berkatnya puji Tuhan ya, ini kan udah mau sampai akhir tahun nih kan, Iya, tapi udah kita bulan belum Oktober. tatap muka langsung gitu, masih dalam keadaannya seperti ini, tapi puji Tuhan berkatnya masih sehat, walaupun jauh dari orang tua, orang tua Kak Pagit, keluarga Kak Pagit semuanya di Medan, tapi puji Tuhan semuanya juga sehat dan Tuhan masih memberkati. Kak Pagit boleh menyelesaikan proses kuliahnya Kak Pagit sampai Yeay, sekarang. selamat untuk Kak itu berkatnya. Pagit. Kalau untuk Kak Mastri ada yang mau dibagi? Wah, Kak Mastri senyum ceria hari ini udah berkat ya Kak ya? Apa ya, berkatnya masih sama sih sama kayak kakak-kakak yang lain ya, kesehatan. Cuman yang kakak dapat, jadi kemarin ada teman kakak yang cerita temennya lagi Oke. sakit kanker. Terus Oh, karena wah. harus sakit kanker, dia harus pengobatan dan kemo, akhirnya rambutnya rontok. Ya kan, pasti ya banyak yang tahu ya kalau kanker pasti bikin rambut rontok. Nah di situ kakak bersyukur ketika kakak sehat dan rambut kakak masih ada. Berwarna ya Kak? Iya, meskipun kadang rontok pasti ada ya. Tapi kalau untuk yang perempuan, yang cewek-cewek pasti rambut itu Penting Mahkota ya. mahkotanya. ya. Jadi kakak bersyukur melalui rambut gitu. Iya. Oh, Oke, nah seperti oke. itu. Banyak banget kan Kak berkat dari Banyak banget, Kak. bahkan mungkin orang lain pun yang mengalami seperti Kak Mastri tadi bisa menjadi berkat untuk kita. Iya, dan Gitu. untuk lebih jaga kesehatan ya Kak ya? Benar. Apalagi kita di masa pandemi sekarang, kesehatan itu nomor satu. Yang paling penting yang harus dijaga. Iya, bener banget Kak. Tapi Kak Pagit akhir-akhir ini ngerasa lelah nggak sih sama kehidupan kita yang di Kadang rumah capek aja? juga Kak. Capek ya? Capek juga karena kan kadang kayak bosen nih gitu, butuh hiburan nih gitu. Kadang suka lelah juga gitu. Terus kalau lelah. Nah adik-adik kita hari ini mau buat adik-adik semua, jangan lelah. Karena bersama Tuhan itu nggak ada lelah ya Kak ya? Benar, Tuhan selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Bener banget, kita mau nyanyi jangan Jangan lelah. lelah. Semangat ya. Boleh sambil bertepuk tangan di rumah.
dan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, udah semangat ya Kak ya, tambah semangat. Benar banget kalian. Nah, Kak Pagi, kalau tadi kita bilang sama Tuhan itu nggak ada lelah ya Kak ya, karena Tuhan itu selalu sertai kita sampai Iya, saat sampai ini. saat ini hampir di penghujung tahun. Hampir penghujung tahun, nah nggak kerasa 2 bulan lagi Kak ya. Iya, dan Kak Pagi dan Kak Lea, Kak Master juga yakin teman-teman Marema semua juga pasti dalam keadaan yang luar biasa, dan Tuhan juga semua memimpin anak-anak Marema. Bener banget. Kak Pagi, Tuhan itu baik nggak sih sama kita dengan segala sesuatu yang terjadi gitu ya? Sangat baik, Sangat baik. Kak Lea. Nah, kita mau buktikan adik-adik Tuhan itu sangat baik dari lagu kita, Engkau Baik. Boleh tepuk tangan ya. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kita ulang sekali lagi. Sekali lagi. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, Membawa hidupku. membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Nyatakan Tuhan baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Wah, sungguh luar biasa Kak ya, Iya, kebaikan Tuhan Tuhan. untuk kita. Oke Pak Kak Pagit, biasanya setelah ini kelas Marema ngapain ya?
Kita tadi udah puji Tuhan nih Kak. Udah puji Tuhan, udah nyanyi-nyanyi bareng ya Kak ya. Harusnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menenangkan diri dulu. Kita Ya. mau angkat satu pujian, kita mau memuji Tuhan dengan lagu sampai akhir hidup. Ya. Kita mau kenal Tuhan sampai akhir hidup kita. Semuanya boleh ditenangkan dulu hatinya, pikirannya untuk memasuki firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau ulang sekali lagi lagu ini dari Tak Peduli Masa Lalu.
siap untuk dengarkan firman, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman. Tuhan berkati kami. Tuhan berikan kami hikmat hingga kami boleh mengerti Tuhan akan firman yang disampaikan kepada kami hari ini. Bapa yang baik, berkati juga Bang Alamta Tuhan yang akan membagikan firman-Mu agar dia boleh Tuhan memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas remaja dan media GBKP Badung Pusat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik sekalian, ayat 24, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bijaksana, itu tadi perkataan Yesus dengan orang yang mendengarkan perkataan Yesus, terus tidak hanya mendengar, tapi dilanjutkan dengan melakukannya dalam kehidupannya. Bijaksana. Nah, apa arti bijaksana? Mungkin ada beberapa kata atau penjelasan tentang bijaksana. Nah, namun dalam hal ini saya mencoba sedikit menjelaskan pemahaman saya dengan bijaksana. Bijaksana itu adalah sikap yang tepat menyikapi setiap keadaan. Jadi ada sikap. Jadi tidak hanya cerdas otak, ya, tapi ada satu sikap di situ. Dan sikap itu dia bisa membawa dirinya dalam setiap keadaan, ya. Dan bijaksana juga berarti dari orang yang bijaksana terpancar kebaikan dan keadilan. Bijaksana juga berarti menggunakan akal budi, pikiran, ya. Dan juga ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan. Sehingga sekali lagi seperti tadi sudah saya sebutkan, dia melakukannya dengan tepat, cermat, dan teliti. Itulah bijaksana, ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus, ya, dalam khotbahnya di bukit dan banyak orang mendengar, yang mendengar itu merasa kagum, terpesona mendengar apa yang disampaikan Yesus dalam khotbahnya. Mengapa? Karena perkataan Yesus itu berbeda dengan pengajar-pengajar yang lain. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus menyampaikannya seperti dia orang yang penuh kuasa, dan memang Yesus berkuasa. Ada pembaharuan yang sangat penting dan tajam di dalam ajaran Yesus. Dan itu bisa dilihat di dalam khotbah di bukit, mulai dari Matius 5 pasal 1 hingga selesai dalam pasal 7, ya. Jadi sangat banyak pembaharuan, sangat banyak kata-kata Yesus yang sungguh luar biasa, yang berbeda dengan yang disampaikan oleh pengajar yang lain. Tetapi, nah, kagum saja tidak cukup.
Kita bisa kagum kepada orang-orang mengajar kita tentang apapun. Tapi kekaguman kita barulah awal. Dan terpenting sebetulnya adalah kita melakukan apa yang kita kagumi tersebut. Ya, kagum saja tidak cukup, harus dilakukan. Nah, sehingga Yesus berkata bahwa setiap orang yang melakukan apa yang dia katakan cerdas, pintar, bijaksana. Ya, tadi diumpamakan orang pintar tersebut seperti orang membangun rumah di atas satu dasar fundamen yang kuat, yaitu batu. Keras, pasti sulit ya membangun rumah batu, barangkali dipahat. Tentu itu suatu pekerjaan sulit. Tapi itu Yesus katakan pintar, cerdas, bijaksana. Namun yang tidak melakukan itu, mendengar saja, hanya kagum saja, maka itu Yesus katakan istilah yang pasti kita tidak suka mendengarnya, bodoh. Siapa di antara adik-adik remaja maupun muhammadiyah yang senang kalau disapa sebagai orang bodoh? Tentu tidak ada mau. Bahkan kita marah ya. Bayangkan kalau saya lewat di satu jalan, orang-orang menyapa, hei bodoh. Nah, bisa berkelahi mungkin. Tapi bayangkan, hai pintar, cerdas. Ah, tentu senang. Ya. Nah, adik-adik remaja dan muhammadiyah, apakah kita senang disapa, ditegur, dan dicap, dilabel Yesus orang bodoh atau orang bijaksana? Pasti bijaksana. Nah, karena itulah syarat bijaksana, menjadi bijaksana adalah melakukan apa yang dikatakan Kristus. Nah, orang bodoh tadi dikatakan dia mendirikan rumah, tapi di atas pasir. Pasir tidak kuat. Ya, datang air meresap ke pasirnya, rumahnya roboh. Nah, di sini kita lihat ada dua hal, bijaksana dan bodoh. Nah, lalu masalahnya sama. Apa masalahnya? Hujan. Mereka sama-sama bangun rumah. Tapi yang bijaksana di atas batu, kuat kokoh. Yang bodoh di atas pasir. Ya, akibatnya itu berbeda. Satu tetap kokoh, aman, karena kuat. Tetapi yang bodoh rugi, rumahnya roboh. Dan mungkin saja bukan hanya rumahnya saja yang roboh, tapi juga mungkin dirinya bisa hanyut, terbawa oleh air banjir dari hujan tadi. Ya, yang melakukan kehendak Allah akan aman, tetapi yang tidak melakukan kehendak Allah, yang tidak peduli dengan kehendak Allah akan hancur. Nah, adik-adik remaja, pertanyaan adalah apakah adik-adik para remaja dan muhammadiyah sudah menjadi cerdas dan bijaksana seperti apa yang dikatakan Yesus? Cerdas itu ada banyak, ya. Ada istilahnya itu cerdas otak, ahli, pinter, nilainya bagus, akademiknya baik, nilainya mungkin dia dapat ranking, tentu ini baik, siapa tidak mau. Adik-adik remaja juga dan adik-adik muhammadiyah, ya kalau bisa ranking kenapa tidak? Anda semua pinter, cerdas sekolah, nilainya bagus, naik kelas terus, dapat julukan pinter, ya baik sekali dan usahakanlah itu. Tapi, nah seperti saya katakan tadi, kagum kepada pengajaran Yesus tidak cukup. Begitu juga dengan cerdas otak tidak cukup. Penting, perlu, kalau memang bisa haruslah pinter akademik. Tetapi itu tidak cukup. Ada cerdas yang lain, cerdas secara emosi. Apa itu? Dia bisa mengelola perasaannya dengan baik. Mungkin perasaan dia tidak enak, tapi dia bisa tersenyum, dia bisa melakukan apa yang baik, dan dia tidak marah. Dia cerdas menggunakan mengelola
emosinya. Nah, cerdas yang lain ada lagi, cerdas rohani. Itulah cerdas di mana dia taat, di mana dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia sesuai kuat secara rohani. Masalah dia bisa banyak, tapi dia tetap berserah kepada Allah. Jadi adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerdas otak bagus. Belajarlah dengan baik. Tetapi itu tidak cukup. Harus juga cerdas secara emosi. Cerdas secara rohani. Hubungan baik dengan Tuhan. Nah, ketika cerdas otak, ketika cerdas emosi, ketika cerdas rohani, nah mungkin menurut saya ya, inilah pemahaman saya dengan bijaksana. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tentu persoalannya adalah ya, karena semua adik remaja dan madya pasti ingin bijaksana, disapa sebagai orang yang cerdas. Nah, sekarang bagaimana menjadi bijaksana itu yang penting. Nah, firman Allah ya, Amsal 1 ayat 7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, takut akan Tuhan. Jadi ini mungkin hubungannya adalah cerdas rohani tadi. Takut akan Tuhan. Itu adalah awal dari pengetahuan. Ya. Takut akan Allah, awal orang-orang menjadi bijaksana. Tapi dikatakan dalam ayat 1, dalam Amsal 1 ayat 7 ini, orang bodoh, lagi ada istilah bodoh, menghina didikan, menghina hikmat. Nah, tentu adik-adik semua tidak ingin ya menjadi orang bodoh. Tidak ingin disapa sebagai orang yang tidak cerdas. Karena itu takut akan Allah. Takut akan Allah berarti menghormati Tuhan. Taat kepada kehendak Dia. Dan penting juga adalah dekat dan mendekat dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan takut akan Allah. Dan itu awal dari seorang supaya beroleh hati bijaksana dan berpengetahuan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ya ikut apa kata Yesus. Menjadi orang-orang bijaksana. Menjadi orang cerdas dalam sikap perbuatan. Ikut Kristus. Jadilah bijaksana. Takutlah akan Allah. Kiranya adik-adik remaja dan madya GBKP Bandung Pusat, dan tentu barangkali juga ada mendengar dari gereja lain juga. Marilah kita sama-sama menjadi orang yang bijaksana di dalam Kristus, taat kepada kehendak Dia, dan tidak cukup hanya kagum kepada Yesus Kristus, tetapi ikut Dia, lakukan apa yang disuruh. Semoga firman ini bisa mengajak adik-adik semua untuk sama-sama kita bangkit, berkemenangan, dan jadilah bijaksana. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu kepada kami, Engkau terus ingatkan kami supaya kami bijaksana, supaya kami tidak hanya kagum kepada Kristus, dan memang itulah kami harus kagum kepada Engkau karena Engkau Tuhan kami. Tapi sampai kagum saja Tuhan tidaklah cukup sebelum kami mentaati, melakukan kehendak-Mu. Ketika kami kagum kepada Engkau,
dan kami terdorong melakukan apa yang Kau mau. Maka jadilah kami bijaksana dan kami mau seperti itu. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak yang lemah ini. Sering sekali juga kami tergoda untuk berlaku bodoh, tidak mau taat kepada Engkau. Tapi hari ini kami diingatkan supaya kami boleh bijaksana dan terus-menerus kami dekat, takut, dan hormat kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Git, udah dengar firman belum hari Udah, ini? tadi hari ini Bang Alamta udah memberikan firman Kak. Oke, tentang apa Kak Git? Tentang kepintaran gitu loh Kak. Tadi Bang Alamta bilang kan takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Itu Oke, yang permulaan dibahas sama pengetahuan ya Kak ya? Benar, tentang Nah. kecerdasan. Apa aja sih tadi kecerdasannya Kak? Banyak Kak tadi yang diceritakan sama Bang Alamta. Nggak cuma cerdas akademik ya Kak ya? Benar, ada cerdas secara emosionalnya. Nah, kita harus pintar ya adik-adik mengelola emosional kita sehingga kita bisa memberikan sikap yang baik ya Kak ya? Iya, Tepat benar. gitu. Walaupun kita mau marah banget tapi kita boleh gimana ya? Wah, sebagai anak Tuhan kita harus memberikan sikap yang terbaik walaupun hati kita nggak baik gitu ya Kak ya? Benar banget Oke. Kak. Setelah ini kita mau ngapain nih Kak? Seperti biasa, setelah mendengar firman kita mau mengumpulkan persembahan Kita mau ngumpulin persembahan adik-adik, nanti kalian serahkan persembahannya ke ke orang tuanya. orang tua. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita menaburkan biji kebenaran. Oke. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Sekali lagi. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Oke, udah selesai persembahan. Kita mau berdoa syafaat, mendoakan persembahan dan kesehatan kita. Adik-adik semua, Marema, teman-teman Marema boleh ambil sikap untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih boleh terjadi dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan masih boleh memberikan kami kesehatan yang luar biasa sehingga kami masih boleh mengikuti kebaktian kami. Dan biarlah kiranya Tuhan segala ibadah kami, rangkaian ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini dan menerimanya sebagai bunga yang harum, agar persembahan ini boleh dipakaikan untuk pekerjaan gereja Tuhan. Dan Tuhan Yesus, berkatilah juga kiranya kesehatan kami anak-anak-Mu, kesehatan Marema, kesehatan orang tua kami, kesehatan GSM. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menjaga mereka dalam segala aktivitas mereka. Tuhan boleh bimbing dan tuntun agar kami boleh sehat selalu, terjaga dan aman dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus mau berdoa juga untuk persekolahan teman-teman Marema, biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati dan memberikan semangat sukacita kepada Marema yang sedang menjalani masa pendidikan di bangku sekolah, agar kiranya mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang pimpin. Begitu juga untuk orang tua, berkati kedua orang tua kami, jagai mereka, beri mereka umur yang panjang, murah rezeki dan sehat selalu. Tuhan boleh jagai orang tua kami.
Tuhan juga berkati untuk GSM yang sedang berkuliah ataupun yang sedang bekerja. Tuhan boleh pimpin GSM, Tuhan boleh turut campur tangan dalam setiap kehidupan GSM. Berkati juga bangsa dan negara kami, Tuhan boleh berkati setiap pemimpin di bangsa dan negara kami ini, mulai dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah, agar setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin kami dapat membantu negara kami, dapat memajukan negara kami. Tuhan boleh berkuasa atas negara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biarlah kiranya Tuhan boleh hapuskan setiap kesalahan kami, agar kami tetap layak untuk menerima berkat Tuhan, layak Tuhan sebut sebagai anak Tuhan. Mari kita tutup doa ini dengan mendoakan Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai ya Kak Gida. Selesai, tapi kelas Marema dapat aktivitas hari ini. Oke, apa aktivitas kita hari ini Kak Pagit? Nah, ini dia teman-teman Marema aktivitasnya. Tadi kan kita bicara tentang kepintaran, kecerdasan. Nah, dengan kecerdasan yang kita punya, kita pasti tahu apa cita-cita kita. Bener banget Kak, apalagi kelas Marema udah pasti SMP dan SMA ya Kak. Udah Dan pasti tahu mau jadi apa nantinya. Iya. Nah, jadi aktivitasnya akan dikirim filenya di grup kelasnya ataupun di grup orang tua. Aktivitasnya itu seperti ini. ngomong-ngomong Kak Pagit, Iya, contohnya seperti apa? udah ada. Kak Udah Bagit ada. sama Kak Lea udah buat ya. Udah buat Nah, ya. Contohnya ini. Kalian boleh lihat nanti di situ dan jabarin atau tanya-tanya dulu sama mama papa mungkin Kak ya. Ya, Kalau masih boleh SMP yang mendiskusikan. masih bingung gitu kan. Kalau mau jadi ini bingung, dari mana dulu gitu. Boleh tanya dulu adik-adik. Oke. Kalau contohnya kayak Kak Pagit nih ya. Kak Pagit kan ditanya nih mau jadi apa di masa depan. Nah, Kak Pagit pilih mau jadi engineer. Langsung pasang foto sendiri lagi Kak. Iya, langsung foto sendiri Mau jadi adik-adik. engineer. Kenapa? Motivasi. Iya. Terus apa aja sih? Di sini ada 2 kolom, apa yang harus dilakukan untuk bagian yang hijau dan di bagian yang merah apa yang nggak boleh dilakuin gitu. Nah, jadi boleh ditulis, boleh ketikin di HP-nya juga apa yang harus dilakuin. Kalau kayak Kak Pagit nih, kalau mau jadi engineer itu yang harus dilakuin itu apa? Kayak misalnya kakak pilih kuliah di teknik, terus bisa bersosialisasi dengan orang lain, baru harus ada belajar yang disiplin, harus mengikuti aturan, itu bisa menjadi pemecah masalah. Nah, jadi dan yang paling penting itu tetap ngandalin Tuhan. Dan apa yang nggak harus dilakuin itu ya kayak gini nih, yang suka berbuat curang, suka males-malesan gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya yang nggak harus dilakuin. Adik-adik boleh bisa tulis semuanya di rumah ya. Kalau mau yang jadi engineer Seorang kayak Kak Pagit engineer. mungkin. Atau kalian mau jadi apa? Oke, kalau kakak sih pengennya nanti boleh jadi seorang akuntan. Udah yang dilakukan ada di kolom yang hijau adik-adik. Kakak mulai sekarang udah mengambil di jurusan akuntansi. Tetapi kalau di seorang akuntan itu harus lagi sekolah spesialisnya gitu. Nah, nanti harus dilanjutkan lagi. Nah, begitulah adik-adik. Dan yang tidak harus dilakukan juga hampir sama seperti seperti Kak Pagit. Yang pasti kalau menjadi seorang akuntan tuh harus suka sama keuangan sih ya Kak ya. Iya, kalau nggak suka berarti nggak boleh jadi akuntan Kak? Maksudnya bukan nggak boleh sih Kak, tapi gimana ketika kalau nanti masalah datang terus, males sih ribet banget, angkanya kok banyak banget, udah kebanyakan angka nih Kak. Nah, tergantung ke diri masing-masing ya Kak ya. Mungkin adik-adik, mungkin teman-teman Marema masih ada kali yang bingung akuntan gimana, engineer gimana, boleh ditanya sama orang tuanya, Boleh ditanya. boleh diskusi juga. Boleh gitu diskusi, ya. boleh langsung di search di
Mbah mau Google. jadi apa gitu. Oke. Oke, adik-adik jangan lupa dikirimin ya, kakak tunggu hasil Bener banget. Ini kalian. Diupdate ya. Terima kasih. Thank you. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.